Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah resmi Airin ya dapat rekomendasi dari partai PDIP ya. Ngeri sekali begitu ketika PDIP, ketika Bu Megawati seolah-olah memarahi Airin kemarin tadi begitu kan ya, di deklarasi pengumuman calon gubernur dan calon wakil gubernur ya di kantor DPP PDIP. Ngeri sedap begitu. Tapi ya kita lihat saja bahwa kenapa Airin ini sebagai kader Golkar di situ ya, kader Golkar, partai Golkarnya sendiri tidak mau mengusung Airin ini begitu kan. Ada apa di situ? Nyatanya Airlangga ini ya, Airin ini curhat direkom Airlangga tapi dijegal oleh Bahlil. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan ya. Kenapa kok bisa dijegal? Ada apa di situ begitu? Padahal Airin ini punya elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi. Apakah orang-orang Airlangga akan disingkirkan di situ? Ini kan permainan politik sebenarnya di tubuh partai Golkar sendiri. Apalagi si Bahlil begitu kan ya, yang disebut dengan Raja Jawa, yang sekarang ini bisa-bisanya bisa mengatur seorang Bahlil. Nah ini yang kita lihat. Makanya Kim ini bergoyang ya di Banten ini, bahkan ditarik ya dukungannya begitu kepada Airin ini. Ada apa? Padahal mereka kadernya sendiri. Apakah mereka potensi untuk bisa menjadi kader partai Golkar? Malah ya masuk kepada gelombang dari partai PDIP. Saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh PDIP ya bisa saja penyelamat kepada Airin ini. Ngeri kan ini politik begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, curhatan-curhatan seperti ini, Airlangga saja bisa kok dikudeta secepat mungkin, apalagi sekelas Airin kan begitu. Padahal elektabilitas dan popularitasnya sangat tinggi. Nampaknya partai Golkar kalau punya prestasi terkenal mereka ya siap-siap mereka akan preteli begitu kan. Siap-siap di situ begitu. Tapi ya kita lihat saja Airin ini kan sebagai penyelamat, PDIP sebagai penyelamat untuk mengusung PDIP untuk mengusung Airin ini. Mari kita baca ini. Airin curhat direkom Airlangga dijegal Bahlil. Ini bagaimana perlawanannya begitu kan? Ya agak-agak ngeri sedap di situ. Ingat tulisan di belakang truk ya, sesama dinasti dilarang saling mendahului ya. Ini gimana? Padahal daripada melawan kotak kosong ya mending ya dinasti versus dinasti. Akibat tidak keadilan dan arogansi kepemimpinan partai, Ibu dikerdilkan. Tapi percayalah Ibu Airin, kemenangan selalu berpihak pada orang yang benar dan itu di Ibu Airin. Kita lihat saja banyak wajar kalau sekarang ini si Bahlil akan dilaporkan begitu kan ya untuk mencabut bagaimana ketua umum dari Bahlil ini. Nampaknya akan menjadi gejolak besar ya. Para kadernya sendiri tidak didukung. Ini kan menurut saya pribadi ada kekacauan luar biasa di tubuh Partai Golkar sendiri. Makanya PDIP ini secara tidak langsung mengambil hati ya para pendukung-pendukung Airin ini. Nah, dan sekarang tidak akan melawan kotak kosong begitu di pilkada Banten ya. Ini yang lakinya dulu korupsi bareng Ratu Atut enggak sih? Dulu kan heboh banget dengan sebelum santer dinasti Jokowi. Bahlil ya kekuasaan seujung kuku, udah gitu tersandar sama kayu lapuk pula ya, bentar lagi bakal hanyut. Ini komentar dari netizen, ngeri kan begitu kan, ngeri sedap ya. Tapi ya inilah politik yang ada. Makanya dengan adanya situasi politik yang tidak menentu ini, bisa saja seperti Anies Baswedan bisa saja tidak bisa berlayar ya, karena ada orang-orang yang jujur begitu kan ya. Para rezim hari ini begitu ketakutan. Ada apa di balik ini semua begitu. Ini kita baca, Airin curhat direkom Airlangga dijegal Bahlil. Ngeri ya. Politisi ya Golkar Airin Rahmidiani resmi diusung sebagai bakal calon gubernur Banten di Pilkada 2024. Airin yang juga ketua DPD Golkar Tangerang Selatan itu tidak ya diusung. Bahkan pencalonnya untuk maju di Pilgub Banten dijegal Golkar di bawah kepemimpinan baru Bahlil Lahadali. Bahkan mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode ini justru diusung PDIP di Pilgub Banten. Airin dipasangkan dengan Ade Sumardi, ketua PDIP Banten yang juga mantan wakil Bupati Lebak Banten.
Pasangan Airin ya hadir resmi dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDP pada pilkada mendatang di BSD Kabupaten Tangerang. Bahkan ya menariknya meski Golkar tidak mendukung pencalonan Airin, tapi Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Hasanah dan sejumlah fungsionaris Golkar wilayah Banten hadir di acara deklarasi Airin Adi. Mereka hadir tanpa atribut kuning yang menjadi identitas Partai Golkar. Nah, ini yang kita lihat, jangan-jangan mereka sudah mau keluar dari Partai Golkar. Kalau Airin ini masuk dari sebagai kader PDIP, saya kira kekuatan Airin ini semakin luar biasa begitu kan. Karena menandakan bahwa apa yang dilakukan Airin ini kan surveinya kan sangat tinggi. Rencananya Airin ini akan dijegal di situ begitu kan, melawan kotak kosong. Kim itu sudah bersatu di situ, kecuali Partai Golkar dan PDIP yang masih belum menentukan. Sebenarnya rekomendasi itu turun kepada Airin, tapi nyatanya ya karena gonjang-ganjing di dalam tubuh di dalam tubuh Golkar begitu, sehingga menurut saya ada nuansa yang bersifat politis begitu, sehingga orang-orang seperti Airin ini mau disingkirkan ya. Bagaimana lagi begitu kan? Dengan cara-cara mereka bergerombolan ya untuk bisa Kim ini punya kekuatan di berbagai daerah. Seperti misalnya di Pilkada Jatim ya, sekarang ini semuanya berbondong-bondong mendukung Hovifah. Tapi dengan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, sekarang ini lebih kocar-kacir ya. Terus yang kedua di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sudah deklarasikan Pak Andika ya. Terus kemudian di Jawa Barat ya kabarnya masih nunggu begitu kan ya. Yang di Jakarta yaitu adalah katanya Pramono ya sama Rano Karno. Ini gimana begitu? Makanya Anies Baswedan masih ditunda padahal sudah datang ke DPP PDIP. Mungkin masih kurang baik begitu kan ya komunikasinya di situ. Tapi kalau Anies Baswedan masuk kader PDIP, saya kira mematikan ya langkah Anies Baswedan ke depan. Artinya tidak bisa begitu kan. Mungkin pilihannya lebih baik saya tidak menjadi gubernur kalau saya masuk PDIP. Karir politiknya maka semakin hancur di situ begitu ya. Karena mereka satu sisi adalah kader PDIP. Jadi mending ya nggak usah nyalon, kan begitu logikanya. Artinya secara tidak langsung kalau menjadi kader. Tapi ada beberapa pemberitaan Anies Baswedan masuk PDIP tanpa harus menjadi kader. Nah, itu kan bagus begitu kan. Kalau disandra harus menjadi kader, ya saya kira para pendukung-pendukung mereka ada keterbatasan begitu. Kita lihat saja contohnya si Airin tadi begitu kan. Bagaimana Bu Mega nunjuk-nunjuk ke muka Airin di situ begitu kan. Kalau itu dilakukan bagi Anies Baswedan bagaimana? Nah, itu yang kita lihat. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa lah menjadi ketua umum partai itu jangan terlalu ya pragmatis begitu kan ya. Tapi santai-santai aja kayak Surya Paloh ya. Dalam konferensi persnya usai memberikan rekomendasi dukungan dari PDIP, Airin dengan sangat emosional menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi kader ya Golkar meski kali ini diusung oleh PDIP. Ia meminta doa untuk tetap konsisten dengan posisinya sebagai kader partai berlambang ya pohon beringin itu. Makanya Airin kan sudah wakilnya, sudah kader begitu. Kabarnya kalau masuk PDIP ya harus patuh pada PDIP. Tapi wakilnya kan sudah dapat dari PDIP begitu kan. Saya kira tidak ada masalah. Anies Baswedan ya, seperti Anies Baswedan kan diuntungkan juga, PDIP kan juga diuntungkan. Mereka dapat kader wakilnya, terus kemudian Anies Baswedan dapat elektabilitas dan popularitasnya. Kalau sesama PDIP ya gimana begitu kan? Artinya seperti Airin ya sama nasibnya dengan Anies Baswedan. Kalau sesama PDIP maka kemudian yang terjadi adalah kalah begitu kan? Ya lawan-lawan mereka adalah Kim Plus di situ. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.